Tapi ingat nggak? Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disupport pas itu sama si Sandi. Nah, tapi harus lakukan hal yang sama biar kakek aman di media sosial. Dok, jelasin dong soal 4 miliar yang katanya dokter itu kata dokter Oki. Karena aku confirm ke dokter Oki nggak ngomong seperti itu ke dokter. Makasih ya karena jadi fitnah ke akunya. Salam kenal ya kak dari Miss Gossip. Tidak perlu dicari kak, cukup saya share lokasi aja bisa ya kak ya. Ya, yang saat ini proses hukum sedang berjalan ya kak. Nah, halo teman-teman, aku punya produk dari Erika Carlina. Nah ini dia parfumnya. Sebenarnya ada 3 varian rasa dan aku suka banget aroma yang warna putih ini karena aku tipikal orang yang suka banget aromanya tuh fresh ya teman-teman. Ini lembut banget ya. Enak banget nih. Bahkan belum dibuka aja udah kecium baunya. Tapi gak apa-apa, kita semprotin. Ya. Ini saya ngonten jadi wangi teman-teman ya. Tapi please nyemprotnya jangan terlalu dekat. Itu nyengat banget di hidung ya. Dan topik yang kali ini kita bahas adalah tentang Dr. Reza Gladys yang menyenggol MS Glow Sandi Purnama ya. Ya, yang sebelumnya bermasalah dengan Iza Zega, sekarang berlanjut kayaknya bermasalah dengan Sandi ya. Karena Sandi Purnama ini adalah temennya Nikita Mirzani dan baru banget mereka ini akrab. Nanti saya jelasin kronologinya secara detail kayak gimana ya. Langsung aja kita bahas. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, mohon koreksinya di kolom komen. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini suaranya mungkin agak dibesarin ya editor ya. Kita dengerin. Pada waktu persidangan Nikita Mirzani ada statement Reza Gladys yang menyenggol Nikita Sandi Purnamasari. Pada saat itu Dr. Oki Pratama terus menerus Pada saat itu Dr. Oki Pratama terus menyuruh saya menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajar kan sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga itu ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, orangnya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Tapi ingat nggak? Udah damai kan sekarang? Ya karena dia dibayar dia disupport pas Niki itu sama si Sandi. Nah, tapi harus lakukan hal yang sama biar kakek aman di media sosial. Lalu betul. Oke, di sini Dr. Reza Gladys memberikan contoh ya. Sandi Purnamasari adalah korban yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Habis dari persidangan itu nggak lama, akhirnya Sandi Purnamasari berkomentar ke Instagram Dr. Reza Gladys dengan bilang kayak gini. Dok, jelasin dong soal 4 miliar yang katanya dokter itu kata dokter Oki. Karena aku confirm ke dokter Oki nggak ngomong seperti itu ke dokter. Makasih ya karena jadi fitnah ke akunya. Dan boleh ya kalau tahu data ibu-ibu di TikTok yang fitnah MS Glow karena fotonya bersama dokter Reza. Makasih dok. Siapakah ibu-ibu itu? Nanti kita bahas satu persatu. Yuk, kita lihat komentar netizen. Loh. Maksudnya gimana nih? Kok jadi bawa-bawa Kak Sandi Purnamasari? Itu teknik buat menjatuhkan Nikita Mirzani. Dia memberi contoh nih, korbannya tuh nggak hanya saya, tapi ada lagi nih Sandi Purnamasari. Kesalahan dia itu disebutlah namanya ya. Lanjut. Ini asli komentar dari Sandi Purnamasari di postingan Dr. Reza Gladys benar-benar meledak menjadi topik pembahasan per hari ini di kalangan sosial media. Wow, Sandi Purnamasari berkomentar untuk menanggapi terkait dengan keterangan Dr. Reza Gladys di pengadilan beberapa waktu yang lalu ya, yang mana dirinya itu memberikan kesaksian di muka pengadilan dan menceritakan kronologi seperti apa kasus yang ia laporkan. Di mana di dalam keterangannya itu Dr. Reza Gladys menceritakan seperti apa komunikasinya dengan si saksi DRO, yang mana menurut keterangan dari Dr. Reza Gladys ini percakapan antara dirinya dengan DRO ini ada membawa-bawa nama
seseorang. Tak hanya nama dari si Sandi Purnamasari ini, ada beberapa nama juga yang disebutkan oleh si DRO ini. Nah, di dalam komentar ini, si Sandi Purnamasari ini mengatakan kepada Dr. Reja Gladys, "Dok, jelasin dong soal 4 miliar yang kata dokter itu, kata dokter Oki. Karena aku confirm ke dokter Oki, gak ngomong seperti itu ke dokter. Makasih ya, karena ini sudah menjadi fitnah ke akunya. Dan boleh ya kalau tahu data ibu-ibu di TikTok yang fitnah MS Glow karena fotonya bersama dokter Reja. Makasih dok." Nah, lalu komentar si Sandi Purnamasari ini dibalas sama dokter Reja Gladys. "Aku berbicara sesuai fakta. Dan jelas disebut beberapa nama, bukan hanya kamu ya. Dan aku sebutkan semua di persidangan juga karena aku harus jelasin kronologi. Dan barang bukti juga sudah diserahkan serta saksi juga sudah diperiksa." Wow. Dan dokter Reja tidak bermaksud untuk memfitnah, tetapi dia hanya berbicara sesuai dengan fakta kejadian dan aku diminta untuk menjelaskan kronologi. Lalu komentar dokter Reja Gladys itu ditanggapi kembali oleh Sandi Purnamasari dan mengatakan, "Reja Gladys, kalau kata dokter Oki, gak sabar jadi saksi karena gak ada percakapan itu. Dan aku perjelas lagi ya, gak ada uang tutup mulut 4 miliar. Itu fitnah." Sumpah ini persidangan yang akan datang ini ya, tanggal 31 Juli 2025 ini bakalan menjadi persidangan yang sangat seru dan menegangkan. Dan seperti yang disampaikan oleh Sandi bahwa saksi DRO ini sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti persidangan dan diperiksa sebagai saksi. Itu dia, yuk kita lihat komentarnya. Kok tulisannya Sandi Purnamasari polisikan NM, sedangkan isi beritanya SP komen di RG. Ya namanya clickbait dong ya. Nah itu tuh kasus lama, beda lagi. Dulu emang sempet Sandi Purnamasari itu mempolisikan Nikita Mirzani. Nanti kita lihat beritanya ya. Dan sekarang udah berbaikan intinya. Dan ya ini dia berita yang saya maksud, dimana dulu sempat Nikita Mirzani bermasalah dengan Sandi Purnama. Tapi kasusnya bukan masalah duit 4M. Ya, pemerasan bukan, tapi pencemaran nama baik. Ya, kita lihat video rekamannya. Nikita Mirzani tiada henti berurusan dengan masalah hukum. Pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Malang, Sandi Purnamasari, melaporkan Nikita Mirzani ke Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri terkait pencemaran nama baik melalui akun media sosial. Rabu 7 September 2022, Humas Mabes Polri menyampaikan keterangan terkait laporan Sandi Purnamasari itu. Diketahui bahwa pemilik akun Instagram @Nikita Mirzani Mawadi _172 beberapa kali memposting berita yang mengandung pencemaran nama baik terhadap korban JWP dan SP selama periode 11 sampai dengan 26 Maret 2022. Ya, kita persingkat aja. Apa komentar abang ini? Soalnya panjang videonya. Ini aku baru tahu banget. Aku baru tahu banget kalau diantara Sandi Purnamasari dan Nikita Mirzani ini pernah berseteru beberapa tahun yang lalu. Bahkan Sandi Purnamasari ini pernah melaporkan Nikita Mirzani di tahun 2022 ke Barreskrim Polri. Wow. Namun seperti yang diketahui oleh semua warga negara Indonesia, bahwa di antara Nikita Mirzani dan Sandi Purnamasari ini sedang terjalin hubungan pertemanan yang sangat baik dan akur. Namun warganet pun sontak terplangak-pelongo ketika mencoba mengingat-ingat kembali pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani pada saat pembacaan eksepsi dirinya di kasusnya Dr. Reja Gladys yang dilaporkan oleh Dr. Reja Gladys. Nikita Mirzani menyampaikan bahwasanya dirinya seorang selebriti, seorang yang terkenal, tidak mudah untuk bertemu dengan Nikita Mirzani. Jadi siapapun yang ingin bertemu dengan Nikita Mirzani, dia menganggap bahwa itu adalah bisnis. Namun aku percaya sih
Dengan berbaikannya Nikita Mirzani dan Sandi Purnamasari yang sekarang ini itu murni karena diantara mereka berdua sudah saling memaafkan. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar. Jadi pada waktu itu beritanya nggak ada ya, berita pemerasan apa yang dibilang Dr. Reza Gladys masalah 4M tersebut. Tapi yang ada emang kasus pencemaran nama baik. Nah kalau kita lihat untuk kasusnya ini sekarang di tahun 2024 di sini ya, akhirnya Nyai baikan, aku senang semua akan indah pada waktunya. Ini 2024 itu baru banget, bahkan di sini tertulis bulan 9 teman-teman. Emang nggak ada ya ribut dari dulu juga, cuma adanya kompor saja, tapi kompornya udah nggak dianggap. Kalau nggak ada dalang Kak Niki berteman sama siapa saja, karena dalangnya nggak mau Kak Niki berteman sama siapa aja kecuali dia. True. Jadi intinya dari sini adalah yang mengompor-ngompori, memanas-manasi biar berantem nih antara Sandi dan Nikita Mirzani seperti itu. Setelah itu udah ketahuan, akhirnya mereka berbaikan dan gak lama dari situ Nikita Mirzani terkena kasusnya Dr. Reza Gladys. Itulah, lihat kan duduk bareng, foto bareng, ya itu udah berbaikan. Nah kalian udah paham lah ya. Itulah kasus yang sedang beredar sekarang. Oke, kita masuk ke kasusnya Miss Gossip nih, yang dimana menghina produknya Sandi. Kok berani gitu? Yuk kita lihat videonya, ini dia. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, nama baru telah disebutkan dalam kesaksiannya Dr. Reza Gladys. Yah, itu dia, MS Glow, lagi-lagi MS Glow. Waduh. Di awal kemunculannya Dokter Detektif, produk MS Glow dinobatkan sebagai produk yang tidak aman. Bahkan di Brunei Darussalam, MS Glow sempat dihentikan penjualannya dan pemerintahan Brunei Darussalam sudah menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak lagi membeli produk MS Glow. Itu fakta ya guys. Dan Nikita Mirzani sendiri pun sempat mereview produk MS Glow sebagai produk yang tidak aman. Nah, kok tiba-tiba produknya jadi aman ini? Waduh, ada apa ini? Kok produk MS Glow jadi aman? Nah, ternyata ada duit di balik reviewnya aman jika dibayar. Ayo bayarlah dulu jika mau produknya aman. Begitulah faktanya ya guys. Nah selanjutnya gimana nasib MS Glow ya guys? Ya Miss Gossip aja juga nggak tahu ya guys. Secara Nikita Mirzani sendiri pun sudah amnesia dengan apa yang telah dia lakukan ya guys. Itu untuk apa? Untuk membentengi MS Glow agar tidak terekspos masalah bayar membayar guys. Sudah tidak bisa lagi Anda membekengi MS Glow Nikibo. Secara Anda sekarang sudah tidak petantang petenteng caption bus. Gak bisa, gak mampu ya, gak mampu. Walaupun dalam kesaksian Anda amnesia dengan produk MS Glow, kagak bisa. MS Glow akan ter-up sesuai dengan bayarannya ya. Sebenarnya ini dia topik yang memanas-manasin, yang dimana mengkonfirm apa kata-kata dari Dr. Reza Gladys kalau mau aman produknya harus negosiasi dengan Nikita Mirzani dengan membayar sebuah uang 4 miliar. Inti dari Miss Gossip itu adalah seperti itu teman-teman ya, memperkeruh suasana ya. Dan dia berani-berani membilang kalau produknya Sandi itu mengandung merkucit. Nah kita lihat komentar-komentar netizen tercinta kita, apakah panas atau malah mendukung. Yuk lanjut. MS Glow bikin muka bagus pol. Nungguin orang ini nangis-nangis ditangkap polisi. Mbak Sandi Purnamasari tolong orang ini dibikin kapok. Ya awalnya bermasalah dengan kasusnya Nikita Mirzani. Mungkin bisa ditampilkan nih, yang belum nonton ini silahkan ditonton. Ada dendam apa dia dengan MS Glow? Kenapa nggak bahas produk RG? Karena kan berat sebelah. Sebenarnya Miss Gossip ini berat sebelah guys ya. Kalau kata netizen beratnya dukung ke tim sirkus. Terus dikomentar lah sama Sandi Purnamasari dengan emot sedih. Dan yang kedua, mari kita cari ibu ini di mana. Mengarang bebas banget mulutnya.
Mari kita cari ibu ini ada di mana. Mengarang banget mulutnya. Wadidaw, siapa ini guys? Sandi Purnamasari. Waduh. Salam kenal ya kak dari Miss Gosip. Tidak perlu dicari kak, cukup saya share lokasi aja, bisa ya kak ya. Nah sini kak, Miss Gosip kasih paham ya. Di sini saya bukan sedang ingin menjatuhkan produk kakak dan bukan juga sedang ingin menjatuhkan usaha kakak, melainkan saya di sini sedang meng-up kasus pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, karena hal yang serupa yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada kakak, kepada Dia nggak paham ya konsepnya. Kan Sandi Purnamasari udah berteman sama Nikita Mirzani. Dia nggak paham kali ya konsepnya meng-up kasus itu. MS Glow tentunya ya sudah dilakukan kembali oleh Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys. Ya, yang saat ini proses hukum sedang berjalan ya kak. Nah, di awal kemunculan dokter detektif, saya juga mengetahui bahwa produk kakak itu sudah dihancur oleh mereka. Meskipun kita semua tahu MS Glow dinyatakan aman. Ya, dan juga saya tahu bahwa kakak sudah mengklarifikasi bahwa produk yang ada di Brunei Darussalam itu adalah tiruan dari produk kakak dan itu bukan produk kakak ya. Nah, jadi hal yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani menjatuhkan produk kakak, menghancurkan produk kakak, bahkan membuli produk kakak sehingga dia sukses memeras kakak. Hal itu juga saat ini sedang dilakukan kepada Dr. Reza Gladys ya kakak. Berkali-kali saya himbau kepada seluruh owner skincare yang sudah terjebak dalam kasus pemerasan, ayo kita up kasus pemerasan Nikita Mirzani ini sampai tuntas agar tidak ada Nikita Mirzani kedua, ketiga, bahkan keempat di dunia sosmed ini. Agar apa? Agar dunia perskincarean kita ini berjalan aman nyaman seperti terdahulu. Gitu kak. Jadi jangan salah paham ya kak ya. Nah, jika kakak berkenan, ayo kak, bisa kakak memberikan kesaksian kakak di pengadilan. Atau jika tidak berkenan, tidak masalah kak itu. Makanya saya, ayo kak, mari kita sama-sama meng-up kasus pemerasan ini. Agar tidak ada nikibul kedua, ketiga, dan keempat. Intinya jangan ada pemerasan di dunia perskincarean kita ini. Ya, gitu kak. Salam kenal. Kira di komen ownernya aja langsung dia baik ya. Langsung coba menjelaskan biar ranahnya ini kagak ke jalur hukum gitu kan. Karena emang beberapa kali dia coba menyebutkan produknya Sandi Purnamasari ini dengan kalimat produk yang mengandung merkucit gitu kan. Yuk kita lihat komentarnya. Gak belajar dari Sahrul. Sekarang kakak-kakak kan sopan banget. Tadi sebut MS Glow diulang-ulang sambil ketawa-ketawa. Ketakutan dia jelas ngomongnya. Beda dari video pertama. Ya jelas lah ketakutan. Sahrul aja masuk loh guys. Bisa masuk sama si Sandi, keren banget ya. Sahrul yang terkenal punya belakang-belakang itu banyak, tetangga maksudnya kan gitu, dan uangnya banyak, bisa apa lagi ini. Kayaknya gampang banget deh buat Sandi ya. Ya lanjut, itulah drama-drama yang terjadi sih teman-teman, sehingga banyak nih para fans akhirnya menyerang Miss Gosip. Yuk kita lihat. Mari kita cari ibu ini ada di mana. Mengarang banget mulutnya. Annyeonghaseyo, Miss Gosong. Gue nggak tahu siapa lu. Kok tiba-tiba kok lu nyentil bos gue ya? Nah, ada apa nih? Ada apa? Hey, tunggu gue ya. Tunggu gue hari Kamis, lu datang ya. Gue sebagai BA-nya MS Glow ya, gue nggak terima. Ya, orang lagi diem-diem, lagi berangkatin orang pada umroh, lu nyenggol-nyenggol. Oh. Baling-baling bambu. Miss Gosong, hari Kamis gue tunggu ya. Aduh, ketemu lawan langsung terakhir loh. Nah, kok tiba-tiba produknya jadi aman ini? Muka apa gorengan sih? Waduh, Tuh udah pakai filter tuh. Masih banyak ya flek hitamnya. Apa ini? Makeup freckles. Kak, pertanyaan gue, lu pakai skincare apa?
Gak usah nunjuk skincare orang gak aman, udah. Ya, kayak skincare lu sendiri juga kagak aman. Buset, sampai filter kagak ngebantu itu kan, aduh. Udah deh, mendingan lu buang tuh skincare, gue kirimin MS lu mau. Disuruh siapa sih kau itu, ha? Disuruh siapa? Instruksi siapa? Ntar kau kena nangis. Orang lagi heboh bagi-bagi tiket umroh, kok heboh menghantam MS Glow. Pengen juga dapat tiketnya, tiket umroh. Ah, kalau kau cukup manasik aja, ya, nggak usah berangkat ke sana. Udah sama sama junjunganmu, udah sama. Disuruh siapa? Ya itu dia, yuk kita lihat komentarnya. Tinggal tunggu aja endingnya bang. Kita lihat sama-sama apa nih? Apa nih sama dengan siapa nih? Kalau sama dengan Dokter Reja Gladys enak, makin kaya Miss Gosip. Cuma kalau sama dengan si Sahrul kan hidupnya jadi makin susah nih Miss Gosip. Wah, menghilang deh. Ya itu aja, yuk kita baca komentar terakhir guys. Oke, di terakhir aku ngebahas siapa ya, Erika ya, ngaku suka ngebungkus. Nah, masih ada aja yang dukung salah satunya, aneh. Jelas-jelas cewek dihamilin bukan cuma Erika. Dalam kurung ini pernah disepil Erika, bahkan bapaknya sendiri yang ngomong dan diiyakan sama si Panda. Yang cewek juga sama, karena terbiasa begitu akhirnya kebobolan juga. Jadi nggak perlulah didukung-dukung. Ya bener ini sebenarnya ini komen paling bagus ya. Ayu Veronica 9311 ini bagus banget komentarnya. Suki 1664 KB salah ora dukung. Ya mending kayak gini, netral aja ya, kita nggak usah dukung. Next 1126 si Mbak POV-nya sampai situ ya. Yang dipermasalahkan ancamannya woi, yang nggak ngelakuin berdua. Ya ngelakuinnya berdua dan itu sifat si IR. Makanya IR terima dan tanggung sendiri, nggak mau sama Panda. Apalagi tahu Panda punya anak-anak lain yang nggak diakuinya juga. Iyalah, cewek mana gitu yang tahu suaminya suka berhubungan dan punya anak lain gitu. Itu kan yang tandanya gak bertanggung jawab. Dan itu emang udah dikonfirmasi oleh ayahnya si Panda sendiri gitu kan. Ya balik lagi, keputusannya ada di tangan Erika ya. Kalian sebagai netizen banyak banget yang bela, tapi saya ngedukung komen pertama, dua-duanya salah. Kita sebagai netizen ya terlalu ngikutin ya guys. Yaudah, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. Jangan lupa kalian kasih saran aku besok bahas apa lagi. See you, goodbye. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.